Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Buat yang baru bergabung, kita masih dengan tema mendidik anak agar kecanduan ibadah. Oke. Dengan bintang tamu ada Jim. Ada Jim di sini. Aku mau Anak nanya. kecil umur 5 tahun mau hafal 10 juz. Waduh, Masya Allah. Jim, aku mau nanya Jim. Kemarin puasanya full nggak? Full. Full. Dapat hadiah nggak dari bundanya? Dapat lah. Apa hadiahnya? Nggak usah Boleh tahu disebut, nggak? ya. Oke, kita ada video satu ini. Ketahuan minum di saat waktu puasa. Kita lihat videonya. Ya, ada puasa ini. Apa mau kerja? Cuci muka. Ih, enggak puasa ini. Minum tadi, Roh. Enggak, saya tadi cuci muka begini. Cuci muka gini. Iya. Kira belum enggak puasa. Saya puasa tahu. Ustaz Aduh. Maulana masih kecil itu orang Makassar tuh. Lucu, karena kok bisa langsung teralihkan cuci muka gitu ya. Tapi seger itu, airnya dingin-dingin langsung disiram. Dan bisanya real banget ya. Masih tuh. Aku mau nanya nih sama Enggak, Jim ya. nih. Jim, puasanya full nggak? Iya, full. Full. Dikasih hadiah nggak sama bundanya? Iya, dikasih. Dikasih hadiah. Apa? Apa dong, apa? Umroh. Umroh. Oh, Masya Allah. Tapi Habib, aku mau nanya nih, cara Ya. mendidik anak untuk bisa puasa, kan susah banget, susah gampang tuh, apalagi anak-anak. Apalagi berhasil sampai full. Lalu bagaimana caranya mendidik anak agar kecanduan menjalankan ibadah puasa, agar nanti pas dewasa rajin menjalankan puasa-puasa sunnah lainnya? Masya Allah. Siap izin Ustaz Maulana, Sasyana Iya. tadi. Memang anak kecil nih, Masya Allah. Ada aja perbuatannya yang memang nggak disengaja tuh. Yang Hebat lucu-lucu. lah, yang lucu. Artinya semua sesuatu itu ada iming-imingnya. hadiah. Iming-iming. Seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala juga banyak kasih kita contoh, misalnya orang yang bangun atau membantu masjid. Apa iming-imingnya? Allah bangunkan rumah di syurga. Iya benar. Masya Allah Allah. bangunkan masjid di syurga. Itu boleh gak? Itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sangat boleh. Nah, juga buat anak-anak kita, iming-iming boleh, tentunya yang mampu bagi orang tuanya ya, yang orang tuanya mampu. Misalnya, Nak, kalau puasanya bagus, kalau puasanya full, kalau puasanya hebat, mungkin yang ringan nanti dibelikan combro misalnya. Ya. Dia doyan nggak combro, Ustaz? Coklat mungkin. Ya, coklat. Itu sebenarnya boleh-boleh saja. Buat apa? Itu memacu anak kita. Jadi anak kita tuh senang. Misalnya cara membangunkan juga, ayo jangan lupa nih hadiahnya, ayo jangan lupa. Sampai saya punya anak Abdullah tuh sambil dibangunkan jalan dia tidur. Dia tidur untuk sahur itu dia tidur. Tapi nggak apa-apa. Tetap kita latih buat mereka untuk melatih agar mereka bisa puasa. Dan ini pun terjadi pada sahabat-sahabat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Apa? Ketika kami didik anak-anak kami, sahabat-sahabat cerita, untuk berpuasa supaya full dari pagi, dari subuh sampai dengan adzan maghrib. Mereka sudah tidak kuat, kata sahabat-sahabat Nabi. Bahkan bukan tidak kuat saja, kata sahabat Nabi, mereka nangis. Allah. Nangis, pengen batal, namanya anak-anak nangis, lapar. Jadi kami berikan langsung pada saat itu mainan, kami hibur, kami ajak mereka cerita, yang sehingga ketika mereka diajak cerita, mereka lupa tuh sama laparnya. Ya. Nah, itu tidak keluar daripada usaha orang tua yang pengen memang didik anaknya. Jangan, sudahlah nggak apa-apa, anak kecil ini Allah juga tahu dia belum kuat, memang seperti itu. Tapi nggak ada dasar pendidikannya. Jadi harus betul-betul orang tuanya mau istiqomah nih, yang penting nih semuanya nih. Mau istiqomah, mencontoh Nabi, mencontoh sahabat-sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana untuk mengajarkan anak-anak mereka puasa. Nggak apa-apa, kasih hadiah. Pokoknya misalnya satu hari 10.000, sebulan berapa tuh, Ustaz? 1, 2, 3, 4, 5, 6? 3 juta. 3 juta. Ya nggak apa-apa, kan pahala 10.000
Kan satu hari 10.000 kan berlipat ganda tuh pahalanya, jadi plus 300.000 sama pahalanya jadi 3 juta pemirsa. Itu hitungan Ustaz Maulana. Itu Masya, itu pokoknya kalau Ustaz Maulana berbicara kita harus menalar tinggi. Nggak boleh nalar rendah biar kita paham. Jadi itu contohnya. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa rajin puasa. Natali, Masya Allah. Berarti kita harus kasih rewardnya dulu dong. Iya. Oke, ada videonya nih, tingkah lucu ketika anak kecil belajar berdoa. Kita lihat videonya. Rabbi Rabbi firli wali dayam warhamhuma kama kama bayana segila bafidunasna Rabbana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil wa fil akhirati akhirati hasanah hasanah wa qina adzabannar. Amin. Aduh, lucu banget ya kalau lihat anak kecil, apalagi perempuan. Masya Allah, lucu banget. Nih sekarang aku mau nanya sama Ustadz Syam ya. Iya, siap. Masya Allah, lucu banget, lihat tadi videonya tuh lucu banget. Bagaimana mengajarkan anak agar kecanduan ibadah berdoa. Agar kalau meminta itu kepada Allah, bukan kepada orang tua. Kadang anak dikit-dikit minta sama orang tua, bukan sama Allah. Bagaimana itu Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami Muhammad, Maulana, Natali, Jim, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Jim sini Jim. Nah, Jim. Masya Allah. Jim waktu di Mekah, doanya apa? Mintanya apa aja sama Allah? Waktu di Mekah. Ya Allah, Tuh ngadep kamera, ya Allah. aku mau sekolah di sana. Pengen sekolah di sana, Aku pengen tinggal di sana. pengen tinggal di sana. Apalagi? Minta itu. Mintanya sama Allah waktu berdoa. Kenapa nggak minta sama bunda? Kan bunda yang sekolahin. Ya enggak lah, kan Allah langsung kabur kalau Kenapa? Allah. Kan Kenapa? Allah langsung kabur. Tapi kan kalau duitnya sama bunda. nanti Allah kan kasih rezekinya. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Jadi diminta Masya Allah. ataupun diharapkan agar anak berpikir bahwa uang orang tua saya, yang apa yang dimiliki orang tua saya ya dari Allah juga. Jadi mending saya minta langsung sama Allah Subhanahu wa taala daripada saya minta sama orang tua saya. Bagaimana orang tua saya bisa memberikan kepada saya kalau Allah belum memberikan kepada orang tua saya? tapi Ustaz Syam sekarang zaman lagi ngetren nih. Apa tuh, Habib? Walaupun sudah nikah masih minta sama orang tua. Allahu Aduh, Akbar. gimana tuh? Subhanallah. Jadi subhanallah, ya memang kalau hanya sekedar saling membantu, saling tolong menolong itu boleh-boleh saja gitu ya. Nah, kalau orang lain saja ditolong, apalagi anak sendiri, apalagi orang tua sendiri. Tapi jangan sampai menjadi parasit dalam keluarga gitu. Betul. Mungkin. Masya Allah Dan tadi. itu kan nggak mendidik Ustaz Syam. Iya. Sudah dewasa, sudah menikah, masih juga minta sama orang tua. Itu kan sebenarnya tidak mendidik juga. Nauzubillahi. Mudah-mudahan kita dikasih kemampuan agar bisa menjadi orang yang membantu orang tua, bukan yang selalu dibantu sama orang tua. Jadi kita baliklah ya setelah dewasa, kita lah yang bantuin orang tua. Mandiri. Iya mandiri. Diajarin sama Jim bahwasanya mintanya langsung sama Allah karena dikabul sama Allah. Jadi orang tua ngajarin tanpa bermaksud menggoda ataupun mengajari bahwasanya nak, kalau kamu minta sama papa belum tentu papa bisa. Kalau kamu minta sama mama belum tentu mama bisa kabulin. Tapi kalau kau minta sama Allah, Allah pasti kasih semuanya. Ini terjadi juga waktu kami dulu nabung buat beli motor gitu ya. Pas kami minta sama bapak, Pak mana tabunganku mau kak beli motor? Apa kata bapak? Uangmu sudah saya masukkan ONH, ongkos naik haji. Subhanallah. Kecewa kami, pengennya beli motor kok dipakai buat naik haji. Pada saat itu kami masih SMP. Ternyata bapak jawab, kalau kau minta motor sekarang cuma mungkin dapat motor doang. Tapi kalau kau berangkat haji, kau minta depan Ka'bah, kau minta mobil, kau minta rumah, kau minta semuanya, Allah pasti kasih kepadamu. Jadi kita menanamkan kepada anak bahwasanya minta sama orang tua belum tentu semua terkabul. Tapi kalau minta sama Allah, semuanya akan dikabulkan. Hatta yang mustahil menurut kita, mustahil menurut orang tua, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Idza qada amruhu syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, maka tinggal kun fayakun, maka jadilah. Terima kasih banyak Jim. Jim katanya mau bertanya nih sama Ya, Ustadz sekarang mau nih. berdiri. Coba nanya sama saya. Ustadz, aku mau tanya dong. Apa? Ustadz, gimana sih biar anak-anak itu bisa mudah diajak menuntut ilmu Islam? Karena sekarang ini banyak anak-anak yang lebih tertarik dengan ilmu pelajaran lain seperti matematika dan lain-lain. Oh gitu. Oh gitu ya. Baik.
baik. Masya Allah. Izin Habib dan Ustaz Sam, Jim dan Natali. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Kalau berbicara tentang gimana anak itu tertarik dengan ilmu agama, ajarkan anak kita sesuatu yang menyenangkan. Bukan sesuatu yang menakutkan tentang pelajaran agama. Justru menyenangkan. Makanya kalau ngajarin anak ngaji, kita ambil juz amma dulu. Yang surahnya pendek-pendek. Supaya anak-anak menyenangkan. Dan lalu lihat apa gunanya, apa manfaatnya. Anak itu kan butuh sesuatu yang real, yang ada. Maka dari sini kita bisa ngajarin anak-anak itu tentang pelajaran agama itu menyenangkan. Ya, pergi sama-sama teman-teman, pergi ngaji, sesuatu yang menyenangkan. Lalu Quran, 2/3 dari isi kandungan Al-Quran adalah kisah. Jadi apa salahnya kita menceritakan kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Sehingga anak senang dengan pelajaran agama. Saya dulu ngajar di masjid. Alhamdulillah di tahun 91. Saya masih ingat itu. Tahun 91 ngajarin anak-anak di masjid. Itu bahagian daripada teknik ngajar saya adalah setiap hari saya ceritakan kisah-kisah Nabi. Pas anak-anak sedang suka-sukanya, nanti biasa dilanjutkan. Jadi biasa anak datang lagi pengajian di masjid. Dari kisah Nabi Adam sampai Nabi besar Muhammad SAW. Semua saya ceritakan. Jadi enak, jadi anak-anak itu senang. Bukan sesuatu yang menakutkan. Lalu alhamdulillahirrahmanirrahim, tidak apa-apa. Ada namanya tadabbur alam. Pelajaran Islam kan banyak. Quran, hadis, akidah, akhlak, muamalah, seni. Tidak apa-apa ngajarin seni anak. Itu menyenangkan. Ada seni kaligrafi dan sebagainya. Itu enak dibanding sesuatu yang menakutkan. Kalau menceritakan tentang neraka menakutkan, apa salahnya kita ceritakan tentang surga? Apa cerita? Ada cerita yang menarik. Kisah Nabi Yusuf yang anak paling favorit. Kisah yang paling panjang. Kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Kan enak. Sesuatu yang menyenangkan. Satu hal lagi buat kita, ceritakan tentang masa depan, tentang akhirat. Sehingga anak-anak bertambah keimanannya, lalu menjadikan ini adalah pembelajaran untuk bisa meningkatkan ibadahnya. Karena bekalnya untuk di akhirat. Masya Allah. Keren. Oke, kita akan persembahkan Jim dan Ustadz Syam untuk sambung-sambung ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Ya baniya inna Allah astafa lakumuddin. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Di ayat yang dibacakan surah apa, Jim? Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat Surat yang 100. tadi Ustadz Syam baca 132. Terus Jim sambung di ayat 133. Masya Allah, tabarakallah. Jim hafal juz 1 di usia berapa? Kamu umur berapa? Usia 3 tahun udah hafal juz 1. Terus usia 4 tahun udah berapa juz? Hah? Hah?
Tidak. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau dibacakan tadi bahwasanya tentang, kembali lagi yang disampaikan guru kita Ustadz Maulana, bahwasanya ternyata di dalam Al-Quran banyak sekali terdapat kisah-kisah Nabi. Kalau disambung ayat sebelumnya kita membacakan ataupun membawakan kisah daripada Nabi Nuh alaihissalam. Kalau di ayat ini dibacakan bahwasanya am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut, kisah tentang Nabi Ya'qub alaihissalam, yang mana hatta idza hadara Ya'qub al-maut idz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Yang disampaikan olehnya bukanlah ma ta'kuluna min ba'di, apa yang kau makan setelah aku tidak ada. Gimana makanmu nanti nak? Ya Allah, panjangkan umurku supaya aku bisa sekolahkan anakku. Gimana sekolahnya? Gimana makannya? Siapa yang membiayainya? Subhanallah. Tapi ternyata pertanyaan daripada Nabi Allah, ya, ma ta'buduna min ba'di. Setelah aku tiada nanti nak, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kau sembah? Apakah engkau menyembah Tuhan bapakmu, Tuhan kakekmu? Subhanallah. Lalu ternyata ini mengingatkan kepada seluruh orang tua bahwa yang paling penting untuk kita ingatkan kepada anak-anak kita, keturunan kita adalah tentang akidahnya. Bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mengingat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tunduk patuh sami'na wa ata'na atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam, ya, anak daripada Nabi Ya'qub alaihissalam, itu disebut salah satu kelebihannya selain beliau ini adalah nabi yang tertampan, ya, beda lagi tampannya Nabi Muhammad SAW, beda sendiri. Tapi Nabi Yusuf AS termasuk Nabi Allah yang sangat tampan. Tapi ada satu kelebihan yang disebut oleh Nabi SAW tentang Nabi Yusuf ini. Yusuf itu adalah ada seorang yang Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Orang mulia, anak mulia, cucu mulia, cicit mulia. Subhanallah. Siapa itu? Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf AS bapaknya adalah Nabi Ya'qub AS. Nabi Ya'qub AS bapaknya adalah Nabi Ishak AS. Nabi Ishak AS bapaknya adalah Nabi Ibrahim AS. Kenapa? Karena ternyata dari orang tua yang soleh bisa melahirkan anak-anak yang soleh. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi nggak pertanyaannya? Ustadz Syam, Iya. aku mau tanya lagi dong. Mau tanya apa? Ya udah nanti aja deh setelah yang satu ini. Tetap di Samit Indah Jamaah. Alhamdulillah.